Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan kita satukan dalam doa syafaat. Kurala papa syukarala barala wara papa syukarala barala wara bala wara papa syukarala wara bala wara bala wara bala wara bala wara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi, siang, sore, malam hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu sungguh sempurna buat umat-Mu DGBI Kemang Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur terlalu banyak apa yang sudah Engkau lakukan buat kami setiap umat-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas satu persatu Tuhan, hanya ucapan syukur kami yang bisa kami persembahkan kepadamu hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, keadaan apapun atas setiap jemaat-Mu GBI Kemang Tuhan. Biarlah iman percaya kami terus tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami terus tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan. Bahkan kami terus tetap berkata, Engkau adalah Tuhan kami yang baik, sangat baik, sungguh baik atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami terus bersyukur dalam pun keadaan pandemi selama 1 tahun lebih Tuhan. Namun sungguh penyertaan dan pertolongan sungguh sempurna buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh mengalami pemulihan dari masa pandemi ini Tuhan. Bangsa kami boleh disembuhkan, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang menjadi pemenang di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami terus ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami terus ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Apapun keadaan bangsa kami, biarlah bangsa kami terus tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau akan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan damai
sejahtera atas bangsa kami. Engkau memberikan keamanan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pemimpin pemerintahan bangsa kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada di bawahnya, bahkan sampai pemimpin yang terendah RT RW. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang percaya dan beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam melayani Engkau Tuhan di ibadah online ini ya Bapa. Tuhan Kau memberkati worship leader, para singer, para pemain musik, pemandu LCD, bahkan soundman, editor Tuhan, semua yang terlibat di dalam melayani Engkau. Pengurapan Allah Tuhan atas hamba-hambamu Tuhan. Pakai pita suara mereka, pakai tangan-tangan mereka untuk memainkan alat-alat musik ini Tuhan. Biarlah imam-imam musik ini boleh membawa umatmu menaikkan pujian penyembahan kepadamu, sehingga mereka umatmu boleh mengalami hadirat Tuhan turun atas di rumah-rumah setiap jemaatmu yang beribadah Tuhan. Dan ketika mereka memuji menyembah Engkau Tuhan, mereka boleh menerima lawatanmu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap umatmu ya Bapa, yang mereka dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan. Bahkan dalam keadaan lemah, di dalam nama Tuhan Yesus Kau kuatkan mereka. Di dalam mereka yang kelemahan Tuhan tubuhnya, terus Engkau memberikan kekuatan baru Tuhan. Bahkan mereka yang susah, Engkau yang senantiasa hiburkan Tuhan. Engkau cukupkan segala keperluan, kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu sungguh sempurna bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan kami suka berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa pengurapan Allah Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah sungguh Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang disampaikan itu boleh menjadi berkat yang luar biasa buat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dan manapun hamba-Mu melayani Engkau, tanda-tanda ajaib boleh menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo beserta keempat wakilnya. Bahkan gembala CK5 Bapak Pendeta Timotius Sardono dan Ibu Indri. Bahkan gembala kami di tempat ini GBI Kemang Tuhan, Bapak Pendeta Sigit Prihadi dan Ibu Maria Tuhan. Tuhan, pengurapan Allah Tuhan atas hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani Engkau. Tanda-tanda ajaib boleh menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, Engkau campur tangan. Bahkan Engkau membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau mau serahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, Engkau yang memberkati setiap keluarga demi keluarga, dimanapun mereka beribadah kepadamu ya Bapa. Kami percaya berkat Allah tercurah berlimpah-limpah buat setiap umat-Mu. Keluarga demi keluarga diberkati, keluarga demi keluarga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk kami boleh beribadah kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan, dan juga dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tuhan Yesus baik, amin. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali lewat ibadah online. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Dia layak menerima pujian darah kita. Haleluya. Yeah. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Dia layak disembah. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Buat perlindunganmu, buat penyertaanmu, buat campur tanganmu dalam kehidupan kami. Kami rasakan Engkau melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang ada di rumah, berkati umat-Mu yang menonton ibadah ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yesus. Hanya ada padamu ketenangan Tuhan, hanya bersamamu ada damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah namamu dikuduskan lewat ibadah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terlebih jadilah kehendak-Mu di pada online kami seperti di surga. Karena kami tahu kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh keselamatanku. Lebih lagi kita katakan hanya dekat Allah saja ku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan.
sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Angkat penyembahanmu buat Tuhan, angkat penyembahanmu yang di rumah buat Tuhan. Haleluya. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya bersamamu kami rasakan ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Semua karena Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua ada padamu ya Tuhan. Yang kami perlukan ada padamu ya Tuhan. Para laisera biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan manis kita katakan kepada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Inilah pengakuan kami ya Abah. Hanya dekat denganmu kami merasakan ketenangan. Kami merasakan begitu indah bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat perlindunganmu buat kami Tuhan. Dan pada saat ini kami mau lebih lagi memuji, menyenangkan Engkau Tuhan. Engkaulah benteng hidup kami. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan lambaikan tangan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Dengan iman kita katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku,
Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, amin. Wajib keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara.
Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar itu ya Tuhan Yesus. 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 Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan.
Selamanya Tuhan kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kau layak menerima sembahan kami ya Tuhan. Kau layak menerimanya ya Abba. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Setiap kasih anugerah kesetiaan-Mu selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah atas setiap kami, biar sama-sama kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kau urapi setiap kami yang ada di rumah Tuhan, biar sama-sama kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, semua yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan saya berikan tema tentang waktu. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Sekali lagi sama-sama kita buka Alkitab kita. Kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi hari ini mau saya katakan adalah waktu adalah bagian dari kehidupan manusia. Di dalam hidup ini ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk berbahagia, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Itu adalah waktu di dalam kehidupan kita dan waktu adalah bagian dari setiap kehidupan kita yang tidak akan pernah terpisahkan. Oleh sebab itu, mari sama-sama pada hari ini kita akan belajar tentang waktu. Waktu di dalam bahasa Yunani memiliki 3 arti kata. Mari sama-sama kita akan belajar. Yang pertama itu adalah kronos, yang kedua kairos, yang ketiga aion. Kita akan belajar satu-satu. Mari sama-sama kita akan belajar tentang kronos. Apa itu kronos? Yang dimaksud kronos adalah waktu yang biasa terjadi, yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, waktu yang dapat diukur dengan hari, waktu yang dapat diukur dengan tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Baik sebagai jangka waktu yang pendek maupun dalam sekejap mata, maupun jangka panjang seperti puluhan tahun, nah itu adalah kronos. Kronos juga dapat dimengerti sebagai deretan peristiwa dan kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita sering mendengar kata kronologi. Nah itu adalah kisah di mana kita menjalani sebuah waktu di dalam kehidupan ini. Itu adalah kronos. Yang kedua, kita akan belajar tentang kairos. Apa itu kairos? Kata kairos berbicara tentang periode waktu tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, maka tidak akan kembali lagi. Sangat penting kita memahami tentang kairos. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-6. Sekali lagi kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu kita belajar bahwa kairos berbicara tentang kesempatan atau momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Ketika Tuhan Yesus mati untuk kita, itu adalah waktunya Tuhan, itu adalah kairosnya Tuhan, itu adalah momentum yang khusus
bagi setiap kita menerima setiap pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita akan buka kembali di dalam kitab Galatia 6 ayat ke-10. Galatia 6 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya kalau ada kesempatan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kairos itu akan hilang di dalam kehidupan kita. Ada waktunya Tuhan akan membuka pintu, tetapi yang harus saya tekankan pada hari ini, ada waktunya juga Tuhan akan menutup pintu di dalam setiap kehidupan kita. Sekarang bagaimana cara kita untuk memanfaatkan waktu yang ada, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Yang terakhir kita akan lihat waktu dalam bahasa Yunani, yaitu adalah aion. Kata aion sendiri dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Sebab waktu itu atau aion dipakai tentang waktu yang akan dimulai dari penciptaan dan berakhirnya dengan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Aion juga berbicara tentang kekekalan, yaitu waktu yang tanpa batas di dunia ini dan di dunia yang akan mendatang. Kita sudah belajar tentang 3 hal, tentang kronos, kairos, dan aion. Sekarang bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan, untuk menggunakan waktu yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Yang pertama, yang saya sudah catat, yang harus kita lakukan untuk menggunakan waktu adalah kita buka di kitab Mazmur 90 ayat ke-12. Mazmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama, untuk kita menggunakan waktu yang terbaik di dalam hidup kita adalah gunakan waktu dengan bijaksana. Karena waktu itu adalah anugerah. Anugerah yang diberikan setiap kita dari Tuhan kepada setiap manusia secara cuma-cuma, secara gratis. Oleh sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah, yuk gunakan waktu dengan secara bijaksana. Jangan buang-buang waktumu, jangan bermalas-malasan. Pakai waktumu untuk memuliakan Tuhan. Gunakan waktumu secara maksimal. Karena apa? Karena waktu selain adalah anugerah, karena waktu itu adalah sebagai kesempatan. Kenapa waktu dikatakan kesempatan? Karena waktu adalah kesempatan untuk kita bertobat. Waktu adalah kesempatan untuk kita menerima berkat keselamatan. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang ada, maka kesempatan itu akan hilang. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Tetapi yang jelas pada hari ini yang mau saya ajarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah. Gunakan kesempatan yang ada saat ini dengan maksimal. Gunakan waktu-waktumu yang terbaik. Yang kedua, kita tidak boleh terjebak di dalam dimensi waktu. Sangat penting Bapak Ibu. Banyak orang yang terjebak di dalam dimensi waktu. Waktu yang tercipta oleh tindakannya sendiri, oleh perilakunya sendiri. Banyak orang yang terjebak dalam dimensi waktu karena tidak berani keluar dari zonanya yang kelam, yang sedang ia alami. Rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak berharga, rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa kebencian, dan sebagainya. Kita tidak berani keluar dari kekhawatiran kita. Kita tidak berani keluar dari rasa sakit kita. Kita tidak bisa keluar dari rasa kecewa kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita jangan mau terjebak oleh dimensi waktu. Kecewa, khawatir, itu memang bagian dari kehidupan manusia. Tetapi jangan kita tinggal di dalam kekecewaan.
Jangan kita tinggal di dalam rasa sakit hati. Jangan kita tinggal dalam rasa kebencian. Karena ketika kita tinggal di dalam rasa yang seperti itu, maka kita akan terjebak di dimensi waktu kekelaman. Kita tidak akan bisa melihat yang namanya kairos, pintu yang sudah Tuhan bukakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah. Ayo kita keluar dari zona kekelaman kita, dari kesedihan kita. Sedih itu wajar, tetapi jangan tinggal di dalam kesedihanmu. Ada waktu untuk bersedih, tetapi ada waktu untuk Bapak Ibu berbahagia. Mari, pintu sudah dibukakan oleh Tuhan. Kita harus berani melangkah. Kita harus tinggalkan zona-zona kekelaman, dimensi waktu yang mungkin kita terjebak di dalamnya. Yuk kita ambil keputusan pada hari ini untuk kita keluar dari dimensi waktu yang membuat kita terjebak. Lanjut, ingatlah bahwa kronos itu akan selalu berputar. Hari-hari, jam-jam, bulan, waktu, tahun akan terus berputar dengan tanpa terasa. Tetapi kairos tidak selamanya terbuka. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa ada aion yang sedang menanti di dalam kehidupan kita, yaitu adalah kehidupan yang kekal. Kalau kita tidak cermat dalam memperhatikan kronos, dalam memperhatikan kairos, dalam memperhatikan aion yang adalah sebagai waktu bagian dari kehidupan kita, yang terjadi adalah kita akan kehilangan banyak kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yakub, dia mengerti akan dirinya yang kehilangan rohani, yang kehilangan dehidrasi, yang sedang mengalami dehidrasi rohani. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan yang namanya kesempatan untuk dia kembali ke Betel, untuk kembali membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita lihat Ayub memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Ia kembali ke Betel, ia membangun hubungan yang khusus buat Tuhan sehingga keadaannya dipulihkan. Sebab itu kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka. Ketika Tuhan sedang membukakan pintu, itulah kesempatan untuk kita masuk. Jangan kita menunda-nunda. Jangan kita bilang kepada Tuhan, Tuhan ntar dulu. Tuhan jangan sekarang. Ingat, ada saatnya waktu terbuka, ada saatnya waktu atau pintu itu tertutup. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan untuk membuka pintu yang sudah tertutup. Yang bisa kita lakukan adalah masuk ketika pintu sedang terbuka. Mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita memahami tentang kesempatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin hari ini Tuhan memberikan Bapak Ibu yang ada di rumah kesempatan untuk berbuat baik. Gunakanlah itu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah diberikan kesempatan untuk bertobat. Bertobatlah karena pintu masih terbuka. Dan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, ketika pintu itu sudah tertutup, kita sudah tidak ada lagi yang namanya kesempatan untuk berbuat baik ataupun kesempatan untuk bertobat. Dosa apapun yang sedang kita alami saat ini, dosa apapun yang sedang kita lakukan saat ini, yuk mari datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, Dia adalah Allah yang adil dan setia. Semasih ada kesempatan, mari saya ajak Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita tidak punya banyak kesempatan lagi. Mari maksimalkan waktu yang sisa ini dengan perbuatan baik, dengan pertobatan, dengan kesungguhan hati,
dengan hidup yang takut akan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Yang terakhir, ada waktunya Tuhan membuka pintu untuk kita masuk. Itu adalah kesempatan untuk kita melangkah. Dan pintu akan tertutup dan tidak akan dapat dibuka. Oleh sebab itu kita perhatikan kairosnya Tuhan. Ada lagu yang mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetapi seringkali kita mengabaikan waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk memaksimalkan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, jadilah bijaksana menggunakan waktu. Yang kedua, pekalah terhadap suara Tuhan. Pekalah terhadap keadaan yang Tuhan berikan saat ini terhadap Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dengan maksud tertentu. Supaya Bapak, Ibu yang ada di rumah semakin mendekat kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Kejadian yang buruk di dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan jahat, bukan Tuhan benci terhadap kita, tetapi karena Tuhan masih memberikan waktu untuk kita semakin mendekat sama Tuhan. Untuk kita bertobat, untuk kita masuk dalam perkenanan Tuhan. Yang terakhir, tadi yang pertama bijaksana, yang kedua jadilah peka terhadap suara Tuhan. Yang terakhir, yuk berani ambil keputusan. Keputusanmu hari ini akan menentukan aion, waktu kekekalan yang akan kita alami. Kesempatan atau keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan sejarah di waktu yang akan kita tinggalkan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita ambil keputusan yang pasti. Kita ambil keputusan yang pas. Jangan terburu-buru sehingga kita tidak menyesali apa yang kita lakukan saat ini. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, yuk buka hati. Buka hatimu untuk Tuhan. Mulai bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mengatur waktu dengan bijaksana. Sehingga kita dapat kepekaan terhadap suara Tuhan. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu dan saudaraku yang ada di rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Bahwa pada hari ini kami belajar tentang waktu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami telah belajar ketika pintu Tuhan sudah bukakan, itu adalah waktu kami untuk berani melangkah. Waktu kami untuk mendapatkan kesempatan daripada-Mu Tuhan. Ajari kami untuk semakin peka terhadap suara-Mu. Sehingga kami mengambil keputusan yang tepat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan jikalau segala sesuatu yang saat ini jemaat-Mu rasakan yang ada di rumah. Tentang kekhawatiran, tentang rasa takut, tentang sakit hati, tentang kebencian. Biarlah jemaat-Mu yang ada di rumah mengerti bahwa mereka jangan terjebak di dalam waktu yang kekelaman yang mereka ciptakan sendiri. Tetapi biarlah ajari mereka untuk terus melangkah keluar dari waktu kekelaman kepada kairosnya Tuhan. Kami akan gunakan waktu-waktu kami ke depan untuk kami hidup lebih bersungguh-sungguh lagi kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa waktu kami saat ini tidak memiliki waktu yang banyak. Kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Sangat sedikit waktu lagi untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan setiap kami untuk mengendalikan waktu yang telah Engkau percayakan. Waktu yang telah Engkau anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau urapi setiap-Mu yang ada di rumah.
Biar setiap hidup kami, setiap napas kami, setiap langkah kami, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Selanjutnya biar Engkau yang terus menuntun setiap jemaat-Mu yang ada di rumah untuk menggunakan waktu yang ada, memaksimalkannya di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami materaikan setiap firman-Mu ke dalam kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yuk mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang ada di rumah, angkat tanganmu, buka hatimu, arahkan wajahmu ke surga. Kita sama-sama terima berkat. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan, pertolongan di dalam Roh Kudus yang membuat apa saja yang kita lakukan berhasil. Diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, studimu, bahkan kehidupanmu diberkati Tuhan. Yang sudah menerima berkat dari Bapa, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.